Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Tetri Rosalina dengan NPM 2174 2010011569 Universitas Merdeka Pasuruan. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas hukum konstitusi yang diberikan oleh Ahmad Sukron SH.MH. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasan saya. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar tinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Faktornya dapat mempengaruhi penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi, yaitu aspirasi rakyat. Jika tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka konstitusi tersebut harus ada perubahan. Indonesia sendiri membentuk konstitusinya dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sepanjang berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, terdapat perubahan seiring dengan perkembangannya masyarakat yang mendorong untuk lebih aktif dalam penyelenggaraan negara. Dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode pertama, yaitu terjadi pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil rancangan BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi di Indonesia. MPR sendiri memiliki tugas dan wewenangnya, yaitu yang pertama menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, kedua menetapkan GPHN, dan yang ketiga memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Selain MPR, terdapat lembaga negara lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPA, dan MA. Pada saat itu, keadaan Indonesia yang baru saja merdeka tidak memungkinkan semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Sehingga lahirlah suatu kesepakatan yang tertulis pada pasal 3 aturan peralihan yang menyatakan bahwa presiden dan wakilnya dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Artinya, dalam menjalankan konstitusi tersebut masih belum dijalankan secara optimal dan baik. Periode yang kedua yaitu periode Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Pada tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS disahkan menjadi Undang-Undang Negara dari hasil rapat KMB atau yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Konstitusi ini terbagi menjadi 6 bagian dan diubah lagi pada tanggal 17 Agustus 1950. Adapun isi dari bagian tersebut yaitu: yang pertama, Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk federasi dan berlandaskan demokrasi. Yang kedua, negara Indonesia Serikat meliputi negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Yang ketiga, bendera Republik Indonesia Serikat adalah bendera merah putih sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Dan lagu kebangsaan Indonesia terdapat pada pasal 3 ayat 2. Serta bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia sesuai dengan pasal 4. Yang keempat, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara sesuai dengan pasal 3 ayat 3
dan kewarganegaraan serta perwarganegaraan atau naturalisasi penduduk diatur oleh Undang-Undang Federasi. Periode yang ketiga yaitu periode Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Bentuk dari negara Indonesia pada saat itu yaitu federal. Satu persatu bagian negara mulai menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pada saat itu juga dimiliki suatu panitia untuk membentuk suatu naskah undang-undang dan diberi nama Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat. Naskah undang-undang baru itu diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950 yang sama-sama bersifat sementara. Amanat dari Undang-Undang 1945 itu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum pertama diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953. Majelis Konstituante yang dipilih pada pemilu tahun 1955 tidak berhasil menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, sehingga Presiden Soekarno mengatakan bahwa konstituante gagal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi konstitusi tersebut. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Adapun isi dari dekret tersebut yaitu yang pertama, mengubarkan konstituante, yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1950, dan yang ketiga yaitu membentuk MPR dan DPAS. Anggota konstituante mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah merasa banyak kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu yang pertama, memberi porsi kekuasaan yang terlampau besar kepada eksekutif, dan yang kedua, kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga. Alasan dikeluarkan dekret presiden yaitu Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sehingga akan menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan dan keselamatan negara. Periode yang keempat yaitu periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini merupakan peristiwa yang paling mengesankan karena terdapat peristiwa gerakan 30 SPKI 1965 sebagai gerakan perebutan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Soekarno. Gerakan ini mengakibatkan konsekuensi terjadinya pergantian kepemimpinan Soekarno ke pemimpinan Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, kekuasaan eksekutif dijalankan secara otoriter dengan tujuan agar terciptanya stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ekonomi. Kedudukan dan kekuasaan presiden memiliki kekuasaan yang absolut. Kekuasaan presiden yang sangat dominan itu tidak hanya disebabkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kekuasaan absolut kepada presiden, tetapi juga karena lembaga dan pihak lainnya yang dibuat tidak berdaya, sehingga presiden dapat memanfaatkan kedudukannya secara tunggal tanpa ada penyeimbangan kekuasaan. Periode yang terakhir yaitu periode reformasi pada tahun 1998. Periode ini merupakan salah satu masa yang membawa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak adanya dekret Presiden 5 Juli 1959,
yang memerintahkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sampai habisnya masa pimpinan Soeharto. Tapris Undang-Undang 1945 belum pernah diubah untuk menyempurnakannya. Sebagai bentuk implementasi tuntutan reformasi, dilakukanlah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan ini, MPR menetapkan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sepakat untuk tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan dan hal-hal yang berbau normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, perubahan akan dilakukan dengan cara adendum. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali melalui sidang MPR. Amandemen tersebut berlangsung dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan undang-undang tersebut untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai bentuk respon dari tuntutan reformasi pada waktu itu. Sekian presentasi dari video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau terdapat materi yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.